Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran kita di materi yang selanjutnya, yaitu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebelumnya kakak sudah sedikit menjelaskan di bab kedua atau pelajaran kedua, yaitu seputar kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah, yang mana dikatakan jahiliyah dikarenakan bangsa Arab tidak mau menggunakan akal sehatnya baik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka malah menyembah patung, jin, ruh, hantu, bintang-bintang dan lain sebagainya. Oleh karenanya insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin terakhir yang kakak sampaikan. Teman-teman bisa lihat di halaman dibuka bukunya di halaman 19. Ya, kemarin kakak sudah menjelaskan secara luas, namun sekarang kakak akan menjelaskan secara lebih mendetail atau lebih ke dalam, ya, lebih jelas seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun jenis-jenis pemujaan di masyarakat Arab jahiliyah, yaitu mereka memiliki kepercayaan yang bermacam-macam, ya, dan cara untuk mereka memujanya pun, mereka menyembahnya pun bermacam-macam juga, ya, seperti itu. Oleh karenanya di sini insyaallah kakak akan menyampaikan. Yang pertama yaitu menyembah berhala, ya. Berhala adalah sejenis atau semacam dengan patung atau arca yang biasa bisa kita lihat. Biasanya patung-patung tersebut atau arca-arca tersebut terbentuk atau terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari logam dan bahan lain-lainnya, seperti itu, ya. Dan bentuknya pun tergantung si pembuat, ya, apa yang diinginkan, ya, baik berbentuk manusia, hewan dan lain sebagainya, ya. Karena mereka beranggapan, orang-orang jahiliyah beranggapan bahwasanya dengan menyembah berhala tentu mereka akan mendapatkan rezeki. Mereka menganggap seperti itu. Mereka akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan. Bahkan mereka menganggap, ya, pandangan mereka yaitu bahwa dengan mereka menyembah berhala, maka menjadi perantara untuk menyampaikan keinginannya, permohonannya kepada Tuhannya, seperti itu. Tentu ini merupakan hal yang salah, yang sesat, ya. Apalagi tentu kita sebagai umat muslim menyembah selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah syirik, ya, dan termasuk ke dosa-dosa besar. Adapun awal mula adanya berhala tersebut yaitu ketika Amr bin Luhai dari golongan Bani Khuza'ah, ya, beliau membawa berhala yang besar yang mana berasal dari negeri Syria. Kemudian adapun berhala tersebut berbentuk manusia dan dinamakan Hubal. Kemudian ditaruh di samping Makkah Al-Mukarramah, ya, di samping Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya perbuatan yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini banyak diikuti, ya. Perbuatan sesat ini, perbuatan salah ini malah diikuti oleh kaum-kaum jahiliyah ketika itu, masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Bahkan setiap kelompok, setiap kabilah mereka mendirikan, bahkan membuat sebuah sesembahan, ya, baik berupa arca maupun patung. Bahkan kurang lebih jika ditotal ketika itu pada masa Arab jahiliyah, kurang lebih berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu ada 360 buah patung, seperti itu. Ini tentu banyak sekali, ya. Dan alhamdulillah patung-patung tersebut sudah dimusnahkan ketika masa Rasulullah, ketika Fathul Mekah, seperti itu.
Adapun berhala-berhala yang utama yang disembah yaitu yang bernama Hubal, yang mana dibawa oleh Amr bin Luhai yang tadi kakak ceritakan dari Syria. Kemudian ada Lata yang ditempatkan di Taif, kemudian Uzza dan lain sebagainya. Ya, baik diletakkan di Ka'bah, di Mekah ataupun di Yastrib. Yastrib itu Madinah. Ya, adapun cara mereka menyembah, ya, ada yang cara menyembahnya dengan berdiam diri di sisi berhala atau di sisi patung tersebut. Ya, dengan cara memuji, meminta pertolongan, meminta permohonan dan lain sebagainya. Ya, kemudian cara yang kedua itu ada yang bersujud kepada berhala seperti halnya kita sholat, tapi mereka bersujud kepada berhala atau bersujud kepada patung maupun arca-arca tersebut. Ya, kemudian yang ketiga ada yang mempersembahkan makanan, yaitu dengan membuat sesajen. Nah, ini sering kita perhatikan di lingkungan kita, khususnya di lingkungan kita masih ada beberapa. Namun tentu perlu diluruskan niat, diperbaiki niat maksud kita mempersembahkan makanan itu. Ya, jangan sampai termasuk ke perbuatan syirik, karena termasuk ke dosa-dosa besar, perbuatan dosa besar. Kemudian yang keempat yaitu menyembelih hewan dengan menyebut nama berhala-berhala. Ya, jadi menyembelih di sini seperti halnya kita berkorban, namun mereka diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata selaku pencipta, selaku yang menciptakan kita semua, manusia, hewan, makhluk hidup dan lain sebagainya. Tapi mereka berkorban atau menyembelih hewan untuk mengagungkan nama-nama berhalanya. Tentu ini hal yang sesat, yang salah, yang harus dihindari, bahkan tidak boleh ditiru. Ya, karena ini perbuatan yang sudah salah jalan seperti itu. Dan yang kedua yaitu mereka menyembah dewa. Ya, adapun cara menyembahnya yaitu dengan menyajikan hewan kurban. Kemudian dengan mereka melakukan suatu pekerjaan yang penting, mereka meminta sebelum mereka melakukan sesuatu. Ya, mereka sudah meminta terlebih dahulu apakah ini bagus untuk kehidupannya atau tidak. Ya, mereka dengan cara mereka menyembah dewa tersebut. Ya, kemudian mereka meminta ramalan-ramalan di awal sebelum mereka berbuat. Contoh, kakak ingin membuka usaha, kemudian kakak meminta kepada dewa untuk diramal kira-kira kakak sukses atau tidak nanti. Tentu hal ini salah. Tentu hal ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu menyembelih bintang. Ya, mereka bangsa Arab jahiliyah berkeyakinan bahwasanya matahari, kemudian bulan, bintang, ya, mereka ini memiliki kekuatan. Ya, bangsa Arab jahiliyah beranggap ketika di waktu pagi mereka menyembah matahari. Ya, kemudian di waktu malam hari mereka menyembah bulan dan bintang-bintang yang ada di langit. Ya, mereka meminta rezeki dan lain sebagainya. Ya, dan ini hal yang salah karena menyembah selain Allah adalah hal yang musyrik atau syirik. Ya, tentu perlu dihindari oleh kita semua. Karena yang menciptakan langit, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bumi maupun yang menciptakan matahari adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita menyembah yang diciptakan, bukan menyembah sang penciptanya? Tentu ini keliru, ini salah, seperti itu. Dan yang keempat yaitu menyembah malaikat. Nah, ini mereka menganggap bahwa malaikat adalah putra-putri Tuhan, anak-anak Tuhan. Makanya mereka menyembahnya. Ya, tentu hal ini pasti salah. Tentu hal ini salah. Ya, karena di dalam Islam kita sebagai umat muslim percaya bahwasanya malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun malaikat diciptakan dari cahaya, ya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, seperti itu. Dan bagian yang kelima yaitu menyembah jin, roh, dan hantu. Ya. Adapun cara pemujaannya yaitu seperti hal-hal sebelumnya, yaitu dengan meminta pertolongan, kemudian dengan mengorban, permohonan dan lain sebagainya. Ya, mereka melakukan itu semua untuk meminta keselamatan, baik dari bencana maupun dari hal-hal yang lain sebagainya. Adapun sedikit kakak jelaskan seputar apa itu jin. Ya,
Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Kita manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian sedangkan jin diciptakan dari api. Dan jin pun memiliki kewajiban, kayak kita memiliki kewajiban, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta, selaku pemberi rezeki, selaku pemberi kasih dan sayang dan lain sebagainya. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jin seperti halnya manusia, jin itu ada yang beriman kepada Allah. Namun di sisi lain, jin ada yang kafir kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya, seperti kita manusia, ada yang rajin sholat, namun ada yang meninggalkan sholat. Tentu ada yang beriman dan ada yang kafir terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua ya, adanya perbedaan mereka dalam penyembahan berhala dari bangsa jahiliyah, Arab jahiliyah ketika itu, namun mereka tetap masih memuliakan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, karena setiap tahun hampir ada mereka yang berdatangan untuk beribadah haji, baik dari khususnya dari mereka orang-orang yang dari Madinah. Seperti itu, karena sebelum turunnya Al-Quran atau sebelum datangnya atau dilahirkannya Nabi SAW, beberapa tahun ke belakang, mungkin ratusan tahun, yaitu diturunkan atau diutus Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail di wilayah tersebut. Jadi masih ada beberapa keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini dalam hati bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan. Allah tidak diciptakan. Allah tidak dilahirkan atau diberanakan. Seperti itu. Dan Allah tidak memberanakan juga. Seperti itu. Tentu kita harus meyakini dalam hati-hati kita sebagai umat muslim yang baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan rajin dalam melakukan ibadah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kakak kira cukup. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.